Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kali ini kami melakukan podcast of Free Papua Movement atau OPM, Suara Papua Merdeka, dengan satu tema yaitu status OPM yang dimana dikembalikan atau dalam nomenklatur militer kolonial Indonesia yang disampaikan secara resmi oleh Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia bahwa OPM dikembalikan sebagai organisasi perjuangan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat, dan stigmatisasi atau nomenklatur KKB atau KST kembali ditiadakan menurut tentara kolonial Indonesia. Pada kesempatan ini kami organisasi Papua Merdeka dan seluruh organisasi perjuangan rakyat Papua dari masyarakat sipil, dari masyarakat internasional, dari LSM di Papua, di Indonesia dan juga di internasional, bahkan juga dari beberapa organisasi masyarakat seperti Dewan Gereja Papua dan juga masyarakat adat Papua, yang dimana sangat konsisten mencoba membackup atau memberikan asumsi definisi ketika ada stigmatisasi yang disampaikan atau diberikan, yang dilabelkan oleh kolonial Indonesia terhadap perjuangan rakyat bangsa Papua. Kami perlu sampaikan dan pada kesempatan ini bahwa usaha untuk mengembalikan integritas, identitas daripada perjuangan bangsa Papua sebagai bersama organisasi Papua Merdeka sebagai perjuangan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat telah dilakukan oleh kita semua. Oleh sebab itu, organisasi Papua Merdeka pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih kepada semua kalangan, entah kalangan masyarakat adat, Dewan Gereja Papua, dari kalangan semua organisasi-organisasi politik, masyarakat internasional, LSM nasional dan internasional, yang secara konsisten menyampaikan kebenaran kepada dunia internasional, bahkan negara-negara di seluruh dunia, bahwa organisasi Papua Merdeka atau perjuangan rakyat Papua tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan teroris, tetapi ketulusan perjuangan rakyat bangsa Papua adalah perjuangan untuk kembali mempertahankan eksistensi rakyat Papua dari segala macam tantangan kolonial dan kapitalis di atas tanah Papua. Hal itu telah terbukti bahwa akhirnya pemerintah kolonial Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia, panglimanya mengakui bahwa OPM itu bukan organisasi teroris, organisasi kriminal, atau gerombolan atau apa segala macam stigmatisasi yang diberikan kepadanya melalui nomenklatur itu telah dihapus dan diakui bahwa OPM merupakan perjuangan rakyat bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Kembali mengkilas balik sejarah organisasi Papua Merdeka, sangat jelas bahwa organisasi Papua Merdeka itu organisasi yang dilahirkan berdasarkan hikmat Tuhan kepada tua-tua kami yang berasal dari Kepala Burung di Manokwari pada 1965. Bahwa organisasi itu diputuskan dalam sebuah forum resmi, kami memiliki semua dokumen yang lengkap. Dan semua tua-tua kami yang mencetus OPM itu dikejar satu persatu, dengan mulai dari Kepala Burung di Maibrat itu dengan alasan 3 huruf atau OPM itu dibantai, diperkosa, dibunuh, diculik, bahkan semua pemimpin-pemimpin itu dikejar sampai ke Jayapura, ke beberapa wilayah di seluruh tanah Papua. Bahkan ada yang lain yang dimana mencetuskan OPM saat itu keluar meninggalkan tanah Papua ke wilayah Pasifik sampai hingga ke negeri Belanda, Eropa, dan segala macam. OPM memiliki sejarah yang sangat jelas. Kami memiliki semua bukti-bukti dokumen
Oleh sebab itu ketika ada generasi muda saat ini, anak-anak muda saat ini yang mengklaim bahwa OPM itu dibentuk oleh Indonesia atau OPM itu yang dibentuk oleh TNI atau oleh kepemimpinan Soeharto dan Soekarno dan segala macam, kami ingin menjelaskan kepada Anda sekalian bahwa sebagai generasi di dalam suatu bangsa harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati semua peninggalan-peninggalan yang ditaruh, yang telah digagas, yang telah dirilis oleh tua-tua kami. Kita memegang aset-aset sejarah kebenaran itu sebagai kekuatan kami, sebagai pijakan kami untuk menata masa depan rakyat bangsa Papua ke depan. Rakyat Papua harus menyadari bahwa kolonial Indonesia yang menjajah kami selama 60 tahun, mulai dari 1 Mei 63 sampai dengan 2024. Kolonial Indonesia sendiri tahu bahwa dengan organisasi mana dia lawan. Organisasi mana yang memiliki ideologi perjuangan bangsa Papua, strategi dan taktik yang sedang dijalankan oleh rakyat Papua dengan penuh kesadaran. Organisasi mana yang memiliki eksistensi dari awal sampai detik ini. Organisasi mana yang memiliki markas, tidak pernah gugur sedikit pun, tidak pernah bertumbuh atau bergerak sesuai dengan musiman-musiman yang terjadi dalam geopolitik Indonesia. Tetapi organisasi yang betul-betul konsisten yaitu OPM. Apapun situasinya, apapun kondisinya, OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua dengan sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sebagai TPNPB, sebagai tentara satu-satunya yang lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 yang telah diakomodir bersama organisasi Papua Merdeka yang masih eksis konsisten sampai detik ini, belum pernah mundur selangkah pun. OPM memiliki track record yang sungguh luar biasa, yang dimana dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah bergeser dari atas tanah Papua, karena kami yakin, karena kami percaya bahwa kami berjuang di atas negeri kami, di atas tanah kami, di atas hutan kami, di atas laut kami, di atas sungai kami, di atas emas kami, di atas minyak kami, di atas hutan kami, di atas segala macam kekayaan flora dan fauna yang diciptakan oleh Tuhan, yang dikodratkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kami rakyat bangsa Papua. Oleh sebab itu, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam perjuangan untuk mempertahankan penciptaan Tuhan di atas tanah Papua, perjuangan untuk mempertahankan integritas kami, perjuangan untuk mempertahankan kehormatan kami, perjuangan untuk mempertahankan harga diri kami di atas tanah kami yang diberikan oleh Tuhan terhadap moyang leluhur kami sampai dengan kami generasi detik ini. Organisasi Papua Merdeka bersama sayap militernya TPNPB yang telah diproklamirkan pada 1 Juli 71 untuk mempertahankan manifesto dan embrio pada 1 Desember 61, yang dimana walaupun pemerintah kolonial Belanda meninggalkan semua atribut perjuangan bangsa Papua yang pernah lahir berdasarkan resolusi 1514, tetapi dengan penuh kesadaran politik, organisasi Papua Merdeka bersama sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak pernah mundur selangkah pun untuk meninggalkan perjuangan ini, karena kami tahu mengapa kami berjuang. Karena kami tahu dari titik ini kami akan menata masa depan rakyat bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang perlu kami sampaikan bahwa ketika Indonesia menstigmatisasi kami dengan nomenklatur KST, KKB, kriminal, teroris, gerombolan, dengan segala macam stigma apapun, kami pernah menyatakan bahwa ketika 2021 Indonesia menyatakan bahwa OPM adalah teroris. Anda catat, pernah kami keluar dalam beberapa media dan kami nyatakan bahwa teroris adalah stigma yang terakhir yang biasa diberikan oleh kolonial. Tidak ada satu stigma yang lebih tinggi daripada teroris. Teroris itu adalah stigma yang dimana terakhir. Setelah stigma teroris itu, Indonesia akan sendiri mengakui bahwa OPM adalah organisasi perjuangan bangsa Papua. Saya pernah menyampaikan itu pada 2021. Terorisme, stigma yang disampaikan oleh Indonesia adalah stigma yang terakhir.
Terakhir daripada itu, Indonesia sendiri tidak akan pernah memiliki akal untuk menstigmatisasikan kami dengan sebuah kata, sebuah level yang tepat, dengan sebuah nomenklatur yang tepat. Akhirnya, Indonesia pada 5 April 2024 mengakui bahwa OPM adalah bukan organisasi teroris, kriminal, tetapi OPM adalah organisasi Papua Merdeka, organisasi yang berjuang bagi kedaulatan dan kemerdekaan rakyat bangsa Papua. Memiliki dua asumsi yang sangat penting yang harus diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Bahwa asumsi yang pertama, secara positif Indonesia sebagai kolonial yang mengkolonisasikan rakyat bangsa Papua mengerti dan mengetahui secara persis bahwa OPM adalah organisasi perjuangan rakyat bangsa Papua, dan pengakuan itu adalah kemenangan besar bagi rakyat bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Hal yang kedua, kami melihat bahwa status yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat bangsa Papua adalah sebuah status di mana ada hal yang sedang dipersiapkan oleh Indonesia untuk bagaimana menguasai tanah rakyat Papua secara militer. Dalam kasus Timur Leste pada 99, dalam kasus GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, ketika status itu diberikan, diakui oleh pemerintah Indonesia, maka level daripada kedua militer, perjuangan bangsa Papua dari wilayah yang dijajah dan dari wilayah yang sedang menjajah, itu akan memiliki sebuah akumulasi atau level daripada militer yang sama. Oleh sebab itu, ketika OPM diakui sebagai organisasi perjuangan rakyat bangsa Papua, maka ada konotasi negatif bahwa akan terjadi operasi militer besar-besaran di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kami selaku penanggung jawab politik dari perjuangan bangsa Papua ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua dari semua komunitas suku di atas tanah Papua untuk mempersiapkan dirinya mengatasi atau tidak lari daripada situasi dan kenyataan ini. Kami sudah berjuang selama 62 tahun, kami sudah memiliki sekian banyak pengalaman bertahun-tahun melawan kolonialisme Indonesia. Penyisiran selalu terjadi, operasi intelijen selalu terjadi, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan di mana-mana yang terus terjadi terhadap rakyat bangsa Papua. Ketika level kami, organisasi Papua Merdeka, diangkat sejajar dengan TNI yang sedang menjajah tanah rakyat Papua, kami yakin dan percaya bahwa ada sebuah operasi besar-besaran yang akan didesain oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk menjajah rakyat Papua secara militeristik, atau yang disebut dengan daerah operasi militer. Oleh sebab itu, kepada semua komunitas rakyat bangsa Papua yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, mempersiapkan dirinya untuk dengan segala cara kami akan menghadapi konsekuensi yang diberikan oleh Indonesia. Organisasi Papua Merdeka akan mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk membalance, untuk menghadapi segala konsekuensi secara politik, militer, dan diplomasi dalam perjuangan rakyat bangsa Papua. Organisasi Papua Merdeka pada kesempatan ini meminta kepada seluruh elemen perjuangan bangsa Papua untuk mempersiapkan dirinya kami menghadapi situasi yang dimana kami akan membuka lembaran baru bersama kolonial Indonesia menuju status rakyat bangsa Papua untuk merdeka, berdaulat berdasarkan hukum internasional, yaitu right to self-determination. Kami organisasi Papua Merdeka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah mundur selangkah pun. Karena kami berjuang di atas tanah kami demi kedaulatan rakyat dan bangsa Papua, demi masa depan anak cucu kami di atas negeri kami. Tetap konsisten mempertahankan kebenaran sejarah bangsa, tetap menjaga semua kekuatan yang ada, tanpa mempublikasikan semua kekuatan untuk menjadi kekuatan musuh, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan pernah melepaskan tanggung jawab negeri ini, melepaskan tanah kami, rakyat kami, masa depan anak cucu kami di tangan kolonial dan kapitalis. Kami yakin dan percaya bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan, rakyat ini milik Tuhan. Tuhan akan bersama dengan seluruh rakyat bangsa Papua, bersama organisasi Papua Merdeka, untuk bertindak di atas negerinya secara sadar, mempertahankan
dan menjaga, memproteksi ciptaan Tuhan di atas tanah ini, dan menentukan masa depan rakyat Papua berdasarkan keinginan luhur rakyat bangsa Papua dan berdasarkan kehendak Tuhan di atas negeri kami. Tetap kuat menghadapi segala macam tantangan. Kami yakin dan percaya bahwa 62 tahun kami telah bertahan untuk menyelesaikan proses perjuangan bangsa Papua menuju kedaulatan rakyat bangsa Papua. Merebut kembali kedaulatan rakyat bangsa Papua adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhan memberkati. Bersama kebenaran sejarah Sang Bintang Kejora. Salam Merdeka. Ketua Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Merdeka.